Murid-murid yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam video kali ini kita akan mulai membicarakan tentang negara-negara baru, negara-negara Islam yang muncul pada tahun 1500-an sampai 1650-an. Nah, dalam video kali ini kita akan membicarakan pendahuluan terlebih dahulu, ya. Lalu baru di video-video selanjutnya kita akan membicarakan tentang daerah-daerah yang lebih spesifik. Jadi kita masuk saja langsung ya ke big picture, kerangka. Secara kerangka besar kita ingat kembali bahwa buku SIM itu pada bab pertama adalah seperti pendahuluan, menunjukkan akan bukti-bukti kedatangan Islam itu sendiri. Lalu di bab kedua kita baru mulai masuk secara spesifik ke kejadian-kejadian sejarah. Di mana di bab 2 kita membicarakan tentang aspek-aspek negara prakolonial. Negara-negara sebelum datangnya orang Eropa itu seperti apa sih? Ya. Dan di sini bab ini juga secara spesifik membicarakan tentang dua negara yang besar, yang agung pada waktu itu. Satu adalah negara Islam, yaitu negara Malaka, waktu itu kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya. Dan juga membicarakan tentang Majapahit, ya, Majapahit di Jawa. Jadi ada dua negara yang kuat ini, dua negara adidaya, yaitu Malaka dikarenakan perdagangannya, dan juga Majapahit dikarenakan kuasanya yang besar, reach-nya yang sangat besar. Nah, lalu di bab ketiga kita membicarakan tentang kedatangan dari orang-orang Eropa. Apa yang terjadi? Apakah mereka datang seperti negara api menyerang di film Avatar, gitu ya? Kita telah belajar akan dua negara secara spesifik yang datang, Portugis dan juga Belanda. Kita sudah membicarakan akan konteks sejarah, apa yang mendorong mereka untuk datang, dan kita sudah membicarakan tentang kontak-kontak pertama mereka dan daerah-daerah pertama mereka di Nusantara. Ya. Nah, baru di sini kita bicara tentang negara-negara baru yang mulai bermunculan kira-kira pada waktu yang mirip dengan kedatangan dari orang-orang Eropa tersebut. Ya, seperti apa negara-negara ini? Nah, kita telusuri lebih dalam lagi. Ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita bicarakan juga saat kita membicarakan tentang big picture ini ya. Nah, setidaknya pertama ada dua perubahan besar yang terjadi di zaman sekitar bab ini terjadi. Pertama, yang sudah dibicarakan di bab sebelumnya adalah kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang menghasilkan banyak perubahan-perubahan, ya, tentunya. Dan kedua, bangkitnya negara-negara Islam. Sebelumnya, mayoritas dari negara-negara di Indonesia adalah negara-negara Hindu-Buddha, tetapi negara-negara ini runtuh satu persatu. Dan sekitar zaman di dalam bab ini, dua negara terkuat pun juga runtuh ya. Majapahit di Jawa dan juga Malaka di Semenanjung Malaya. Tentu kalau ada negara yang kuat runtuh, pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan tempatnya. Ya. Kalau misalnya ada posisi di sebuah perusahaan kosong akhirnya, posisi tinggi, pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan? Ya, tentu. Sama halnya juga, negara apa yang akan menggantikan posisi mereka? Dan terakhir, poin yang terakhir adalah catatan-catatan sejarah banyak yang membaik sekitar zaman ini. Gitu. Ini tentu adalah pengaruh Barat ya, pengaruh akan kedatangan bangsa-bangsa Eropa juga. Secara umum, tempat-tempat yang biasanya mereka datangi itu catatannya menjadi lebih baik ya, karena akhirnya bisa di cross check dengan lebih akurat validitas daripada catatan-catatan yang ada secara lokal gitu. Karena secara umum catatan-catatan yang ditulis oleh orang-orang Barat lebih akurat, lebih tidak mengandung dongeng-dongeng dan juga fantasi-fantasi mistis yang tidak perlu. Jadi catatan-catatan terutama di setidaknya 3 daerah, yaitu pertama di Jawa, kedua di Aceh, dan ketiga di Sulawesi Selatan secara umum membaik. Dan daerah-daerah itulah yang akan kita fokuskan di video kita selanjutnya.